Oke, balik lagi. Yes, sir. Setelah tadi ada ini ya kayaknya. Ada iklan. Enggak, tadi Elia kan mendadak menghilang dari map kan. Oh iya, Kita iya. tadi kena ini Antena hack kita. ada hack law, ada hack Iya, iya, kena hack, kena hack. data knife. Kita kena hack, guys. Kena hack. Itu dia. Tapi apa ya guys ya. Sekali lagi mohon maaf ya guys ya. Maaf lahir dan batin teman-teman ya. Mohon maafkan. Tapi tetap pertempuran akan tetap berlanjut. Lanjut. Lanjut. Kata saya udah belum selesai guys ya. Lanjut lagi. Jadi dan kita udah back to the game. Dan kita udah juga dapatkan sini langsung aja dari arah Faksa menjadi dokter berjalan. B2 masih diadu lagi, tetapi dapatkan dari RK17 masih kesulitan ngambil B2 karena emang langsung diratakan lagi oleh para pemain dari BDGS. Dan lagi kita semua tahu B2 memang selalu alot ya Pak. Yap. Iya. Tapi di sisi lain ada 3 kendaraan sih ini. Ini tinggal lagi-lagi dengan strategi yang sama karena B2-nya nggak mau terlalu langsung terburu-buru masuk. Tinggal memberikan beberapa mortar aja, tembakin juga, dihancurin bunkernya. Setelah rata baru teman-teman RRQ masuk dari sisi kanan mulai ke arah tengah dan sudah mulai menguasai perlahan-lahan walaupun memang terlalu banyak sendiri juga ya. Terlalu banyak api-api yang menghalangi pergerakan dari RRQ. Di counter attack, dimajuin kembali, coba untuk di retake tapi terlalu banyak itu dia flash drone-nya yang ngebuat akhirnya lagi-lagi RRQ masih bisa untuk nge-fight back. Wow, Di all in lewat lorong sekecil itu tuh resiko gede banget. Gede tau. banget sih. Mereka all in dari lorong itu loh yang Iya, kecil iya. banget. tanknya masuk pak. Terus si B2 dapat sini harusnya. Betul, saya udah masuk. ADS on. Itu. Oke. Transfer buru-buru gak sih? Bang. Oke, di bagian belakang Bang, itu Bang nempel Bang. Itu gerakan Bang, yang kiwas. Astagfirullahaladzim. Oh, sayang banget ini meledak. Bentar, dia nyangkut bunker tuh gimana sih? Itu kayak ada bunker di depannya deh. Enggak, dia mau mundur kayaknya. Iya, Cuma mau dihalangin. mundur kan? Dia Oh, dihalangin iya, sama iya, tanknya si RRQ. Bener. Dia kayak mau mundur cuma dihalangin, tapi Dihalangin. meledak lagi, Vandal. Aduh. Dibungkam di sini dan sekarang B2-nya. Cair. sih, tapi Pope sendirian doang. Dan bertahan lagi di depannya, tapi B2 masih belum berhasil. Dan FSP udah mulai rusuh lagi, ditambah gaming. Pope bakal berlindung dulu, tapi B2-nya masih dijauhkan nih, Pak. Masih coba untuk pindahan ya. Ada beberapa squad yang langsung nge-redeploy kembali di arah kanan ya. Walaupun kita lihat di sini ada di arah lorong kiri yang tampaknya udah mulai kosong. Tapi ini spot yang memang choke point yang selalu dilakukan hampir semua tim. Yang harusnya mereka sudah sadar tank sudah mulai masuk. Sudah mulai ditembakkan kembali. Banyak banget di sini. Lihat kebakar. Panas! Panas! Halo! Dibunuh satu persatu. P2-nya sudah mulai diinjak. Tapi tampaknya ini dia Doom. Yang sudah dengan spot yang sangat bagus. Angle yang nahan. Bergerakan dari RRQ untuk menginjakkan kaki di B2-nya. Ya, ini dia. Dan masih rata lagi sini B2-nya dan lagi-lagi. Muli lagi Bang. lagi, dong. Proyek lagi nih. Banyak nih proyeknya. Bagi-bagi bisa dong. Satu lagi. Tapi kali ini masih aman-aman dan ya sebenarnya gini, B2 itu selama vehicle yang gak dihancurin ya susah, tapi dipakai bar gak ada bisa beraksi meledak yang vehicle-nya. Dan by the way nih helikopter masih ada loh dari RK17 masih punya di sini, ditambah satu vehicle dari belakang. Dan apakah sekarang ada kesempatan B2 diambil oleh RK17 dengan ada 2 vehicle yang mencoba nabrakin, tapi infanteri masih kurang banyak di arah sampingnya. Bahkan dari Canville hadir lagi dan tank yang ngebersihin dan Rods harus tumbang, dan begitu juga dan vehicle yang harus tumbang satu juga nih. Wah ini B2 gak akan kelar nih Pak perangnya sumpah. Walah, karena dari mana itu coba? Oke, sementara sekarang masih ada standby juga untuk emang ngebenerin ya untuk bisa Tempest retake yang lagi revive. dari B2 ya. Si Uti pakai Tempest. Berapa detik ya revive ya? 4 ya? 3. 3 ya? 3 Iya, detik iya. ya? Kalau misalkan bukan support ya? Ya 3 ke 4 lah ya, ya hampir-hampir lah ya sih waktu segitu ya. Tapi kita melihat juga di sini dari Elegan yang juga bakal masuk lagi. Suti bakal coba untuk mulai menunggu dulu, dan kita melihat juga udah pergerakan juga dari B2. B2-nya udah mulai coba dimerahkan, tapi jelas dari BDGS bakal tabrakin langsung berkumpul semua dan tanknya dihancurin. Genville berperang vehicle-nya, bertemu juga dengan Talafanya. Talafanya bakal mundur dulu, maju mundur gaming. Buset nih vehicle 3 sekarang dari BDGS. Udah mulai rame lagi dan B2-nya bakal di-join lagi. Ini pertempuran tanknya jarak dekat kayak begini ya, saling kecup dengan masing-masing peluru 105-nya itu. 105 mm. Wedge! Ngekor tuh satu tuh peluru. Bener. Satu peluru yang ngekor lagi, dan kali ini Doom Ini. maju spray Wih, cair. satu kill. Gila. Di backup juga sini sama Just Juice. Doom yang jump satu tumbang juga dengan Ragnar. Dan waduh belakangnya jebol juga, vehicle-nya hancur lagi. Tapi BDGS masih oke ya, cukup kuat juga untuk nge-fight back, nge-retake kembali di B2-nya. Dan dibangun kembali juga kulinya, langsung bangun, getokin lagi.
Mau nggak mau ngebuat sekarang bunkernya sudah mulai kokoh berdiri, ngehalang pergerakan dari RRQ. Walaupun memang mereka semua infanterinya masuk sih dari sisi kanan ya. Cuma masalah PR-nya adalah tanknya, Pak. Tanknya bersembunyi lagi di belakang yang nggak terdetek. Walaupun sudah diinjakan kakinya, tinggal gimana caranya untuk tanknya masuk. Ada 2 tank dan ada LAV juga. Ya tampaknya tinggal menunggu timing. Walaupun kita lihat B2-nya sudah mulai memerahkan secara perlahan-lahan, tapi tanknya masuk. Ya Allah, ini dia Vandal yang memakai ADS juga. Dibalaskan dengan 1 LAV dari RRQ, tapi tampaknya lagi-lagi hijau, Pak. Yang ini ngebuat mereka berani untuk nge-fight back. Dimajuin tuh saya. Dimajuin ya sini. Lala ke cap dong. Set gak sini? Loh, Jauh amat. Oke. Mas. Waduh. Ya gini. Oke, gue ngerti sih dia mau cuma nabrakin karena tadi kalau nggak salah ADC udah habis dan dia mau trading vehicle. Cuma gue setuju banget itu tidak worth it. Pertama, vehicle masih baik dari yang mesin. Kedua, masih ada helikopter. Tapi kalau perhatiin dan guard missile dikeluarin nampaknya tapi mandek di atas dan B2-nya diambil. Dan kita menuju ke sektor C, final sektor di mana helikopter ada di guard missile-nya kena 2 orang tapi terlambat. Iya, tapi terlambat. Wah. Yang ngebuat sudah dapetin B2 menuju ke arah C1 atau C2 tujuan dari RRQ76 untuk memenangkan pertandingan ini. Betul. Wah. 1 game lagi kan? Satu game lagi. Kalau dia menang ini udah Match selesai. point, betul. Ini udah match point juga di sini. Dan namanya benar-benar dimaksimal banget. Dan sekarang kita lihat dari arah atas keren. Juga pakai dari Gantuke. Harus bertahan dulu. Tapi kebakaran dibakar. Sembunyi di smoke nggak bisa dibakar bosnya, dibakar bos ini. Dan kali ini kita juga Gantuke bertabrak masih ada. Dan yang seperti ini bisa buat untuk ngerusuh ke arah BDGS. Walah. Menuju ke arah C2, C1. Ada 2 squad yang nampaknya nyebar juga sih. C1, C2-nya dibarengin. Jembatannya mungkin akan dihancurkan juga dengan ET4 biar memperlambat juga untuk mobilitas dari teman-teman BDGS. Sudah mulai terspot. Ada beberapa orang Guts yang sudah langsung maju, langsung ngepick dan sudah mulai terlihat ditembak saja. Tapi tampaknya masih cukup baik untuk BDGS menjaga di sisi atasnya. Tapi lagi-lagi terlalu banyak support dari RRQ tanpa harus menghilangkan banyak tiket. Tinggal nge-revive aja. Dan ini ngebuat sekarang mereka sudah nginjekin beberapa orang sih di arah C1-nya. Tapi kayaknya ini bukan hal yang mudah ya, karena mereka juga bersiap dari BDGS. Di arah belakang C2-nya ada berapa tuh? 2 kendaraan ya harusnya. Ini kalau emang bisa kontrol juga di 2 jembatan penyambung kayak begini nih, itu enak banget Pak untuk di bagian bawah tuh. Itu udah banyak banget hal-hal yang emang bisa diambil ke bawah. Bener. Makanya kenapa biasanya nih ya banyak banget meta-meta tuh kayak lo FSV nih masuk ke dalam C1 naik tangga kuasain di jembatan penyeberangan. Iya, jembatan Itu penyeberangan banyak banget strategi kayak gitu. Cuman masalahnya adalah ini kan mereka belum banyak nih personilnya. Ini kan dari BDG juga mereka udah ngumpul semua kan. Kalau lu melakukan hal itu tuh riskan banget karena kan potensi hancur dan kalau vehicle hancur kerugian buat dari X76 kan. Makanya kenapa X76 ini kayaknya masih lumayan nyantai dalam artian ya tingkat 111 masih lumayan banyak lah ya. Karena satu lagi momennya, selama satu sektor bisa didapatkan mereka enak buat ngambil ke sebelahnya. Dan tadi kita bahas sektor itu deketan gitu loh. Jadi sebelahan banget. bener, jadi ini X76 cuma tinggal nunggu doang nih. Mereka mau ke C1 dulu apa C2 dulu. Oke, cukup nekat kayak tadi dari Tempest ya. Kayaknya pengen ngetes ilmu juga deh, mendadak maju ke arah depannya begitu. Ngetes ilmu dia di situ. Iya benar. Ya karena kan kalau pakai Tempest enak banget ya. Dia punya e-device, ya kan bisa roll depan juga. Bener-bener gocek yang enak gitu. Dan sekarang C1 udah mulai disenggol, bahkan temboknya juga udah mulai dibobol-bobol ya. Disini membuka pintu pasti buat mesin dan C1-nya mau coba digeser. Dan Suti sudah mengambil lagi di arah jembatan penyeberangannya. Dan langsung kill, dapatkan yang tadi gue bilang. Jembatan penyeberangan didapatkan, mereka aman buat ngambil ke C1-nya. Yap, berhasil mendapatkan 1 orang kan, tapi ternyata ada sebuah efek kejut yang tadi mau dilakukan. Kenapa pakai parasut? Tapi malah membuat dia terkejut. Emang itu ada full damage ya segitu ya? Apa? Oh, ada iya. full damage ya? Ada. Apa nggak sengaja kepencet parasut? Iya, nggak kalau jaraknya agak jauh kan ada otomatisnya juga. Tapi Ragnar dapat 2 ya di sini dan ini membuka jalan juga ke arah C2. Cair. Ya meskipun sebenarnya gue agak kaget ya dia buka garis missile di C2 ya karena pemainnya belum pada ready sebenarnya kalau lu perhatiin di C2. Dan kedua adalah gue nggak tahu mereka nggak tapi mereka vehicle terjadi meledak. Dan banyak dual vehicle terjadi lagi, tank ngubar karena LV-nya di ulti kejar, gak bisa kabur. FS juga dikejar juga, kejar-kejaran mobil. Gila, dikejar juga Pak. Semua tank nge-backup, ada si buka lagi dan LV bakal mundur. Meledak juga dari Vandal ya. Bener-bener ini chaos banget sih. Wah chaos sih. Dari arah udaranya masih ada Sinala juga nembakin, ada LV juga dan tank yang mereka tidak expect
dan ngebuat langsung tertrade begitu saja dari vehicle-nya di arah jembatan. Doom yang akhirnya terknock out barusan. C1 yang menjadi tujuan sementara waktu, tapi tampaknya sudah mulai terspot juga oleh Meta yang sudah mulai masuk dengan 84 juga di depan. Tapi tampaknya Red Fury tidak berhasil untuk menembakkan satu 84 ya. Keburu ke delete karena emang ini terlalu kebuka juga spot di kirinya ya. Dari helikopter dari Sinalan harusnya bakal enak banget. Itu vehicle drop lagi tuh di belakang. Ya, vehicle drop di belakang lagi. Dan oke, ini yang gue suka dari arah Reservoir adalah mereka tuh bagi tugasnya bagus banget ya. Jadi gini, mereka tuh tidak main meta medic doang. Kalau lu perhatiin ya, ini engineer banyak loh. Ya. Dari Reservoir mereka tuh kayak bahkan sampai racernya pun juga pakai engineer. Jadi bener-bener vehicle tuh di lockdown dari BDGS. Mereka nggak bisa maju seenaknya. Dan ketika mereka nggak bisa maju, sektornya bisa diambil sama R7 Sins. Waduh. C1 perlahan tapi pasti udah mulai dikuasai juga oleh pemain dari RQ. Sementara itu lagi dari beberapa jembatan penyeberangan nih sampai jembatan penyambung. Oh buset, Abi terjun ya. Oke, dapat lagi harus jadi habis. Reload what? No, reload. Sayang banget. G17 ya? Bukan BC. Bukan G18 ya lebih enak ya? Itu G17 tadi, G17 tadi ya. 17. Tergantung ini gak sih? Nembaknya cuma ngeklik apa Iya. dia kebiasaan biasa pakai G18 dia Iya, pencet kayak ke kiri G18 ya. kali ya. Harusnya G18 nggak sih? Lupa ganti ya? Bener-bener. Aduh, sayang banget. Tapi ada yang make sih G17 sih. Ada ya? Ada yang make. Cuman emang jarang. Bener G18 banyak Banyak G18. Kalau Bener. nggak Deagle, tadi gue ada yang pakai Deagle juga. Deagle. Lagi rame juga ya? Deagle itu lumayan Itu ya. ada. Dia kalau nggak salah bener 2 hit ya. Iya, cuma damage 50. Iya 2 hit kan. 2 hit itu udah langsung tumbang gitu loh. Cuman yang nembaknya lama aja. Der gitu kan. Nembaknya lama. Iya, gitu. PRN-nya lama ya. Iya, itu aja problemnya sih. Dan Justus ketika tumbang, C1 udah berhasil didapatkan oleh RG Sins. Dan ini, seperti gue bilang, kalau satu sektor dapatkan, ngambil C2 tuh akan lebih enak. Karena ada Oke. jembatan penyeberangan. Berarti spam gate missile bentar lagi mau kita lihat lagi nih ya. Bisa jadi. Let's see. Harusnya akan ada di sini. Cuman pastinya sini dari arah RG Sins bakal menghindari gate missile ke C1. Kenapa? C1 bisa hancur buildingnya soalnya. Iya. Bisa hancur. Jadi mungkin agak bahaya kalau mereka buang ke situ. Pasti mereka mau ambil C1 dulu, gate missile di spam ke C2. Wah, masih nunggu dulu. Kalau C1 hancur berarti sisa C2 doang kan? Enggak, kalau C1 hancur masih tetap bisa ya? Oh iya, masih tetap bisa akan ya? jadi sektor baru. Cuma bolong. Cuman bolong buildingnya. Susah ya. Bener. Nah, building bolong, kerugiannya di apa? Vehicle. Kan kalau C1 kan Iya, sampai di benar. jalan raya tuh. Iya, Jalan iya. raya itu bolong. Jadi Iya, vehicle iya. nggak bisa nyebrang lagi ke belakang. Gitu. Jadi kalau dihancurin sebenarnya kalau menurut gua untungan defender. Untung defender ya. Untung defender. Ini RRQ kayak punya kekuatan apa nih? Mereka masuk kayak enak-enak aja loh. Ya. Coba lihat beberapa infanteri yang masuk di dalam tuh udah dikuasain banget. Nggak ada sama sekali infanteri yang dimiliki nama BDGS. Ya karena juga kalau bicara infanteri sih emang itu kuat-kuat banget sih emang to be fair ya. Jadi tapi guard missile Dan itu dari dia. arah BDGS. Bisa Jadi nggak sih? ini. Nah, Hancurin nggak sih? tebakan gue sih C1. Tebakan gue C1. nggak sih? Hancurin nggak? Tebakan gue C1. Jadi karena C2 mereka udah punya vehicle kan. Tuh mereka udah punya vehicle. Ngapain dan mereka? C1. C1 di sini baru dihancurin. 3 kali garis missile. Berapa Atau itu? lebih banyak? Iya, enggak. Apa ya? 2 atau 3 gitu. Gua lupa juga sih. Kalau saya 2 bisa deh. Kita Dibalas. aja tapi Kisan di belakang bagus banget kena kan hasilnya. Kena 3 tiga. orang kena dan C2 baru cuma diambil kembali nih. Ya kalau C2 tuh PR-nya kalau ngincer tengah emang kadang kalau timing atau tempat masuknya garis missile nggak masuk, ujung-ujungnya cuma meledak di atas tuh, agak-agak rugi. Nah ini kalau misalkan C1 lagi yang jadi sasaran, kita lihat guided missile kedua apakah akan membuat C1-nya hancur. Keluar. C1. Bisa jadi 3 hancur kali kan ya? benar kan? Oh, udah hancur ya? Benar 2. Ini hancur. Oh, Ini hancur. iya, hancur. Tapi ntar bakal ada sektor lagi muncul di sini. Nah, jadi bukan kayak di crack ya sini. Kalau ini kalau hancur ya ada lagi ntar sektor ya, tetap ada lagi C1-nya. Jadi ini memang yang dicari. Jadi buat ngulur waktu Iya. juga. Ngulur waktu buat dari area BDGS-nya, C2 mereka ambil lagi. Wah gila sih. Gue seumur-umur juga belum pernah main sampai sancur itu sih. Belum. Lu pernah nggak? Iya gue belum pernah. Sering. Oh sering. Di Trustport gue nggak pernah. Sekali-kalinya Ascension itu pun baru kemarin gue main sampai hancur. Berarti ya itu mungkin balik lagi ya karena nggak semua orang Nah, bisa dapetin nih. skor poin besar ya untuk ngelakuin guided missile. Tapi lihat ada satu commander juga, komandan harusnya yang lagi nge-prone gaming tertutup sebuah smoke. Ya harusnya udah ada informasi juga tapi tampaknya di revive kembali dan mungkin akan langsung di trade kill begitu saja. Dan itu dia C1-nya sudah mulai diinjakkan dan mulai diamankan kembali oleh teman-teman dari RRQ. Tapi tampaknya ini bukan sebuah pergerakan yang enak ya karena bolong di tengah tuh PR banget, kepleset aja udah bisa jatuh mati sia-sia tuh. Nah, ya itu problemnya juga. VKL juga nggak bisa berprogres ya dia kan. Iya. Ketahan juga dan C2 dihindarin.
Enggak. Kena tapi ya udah nggak. Di arah B2-nya vehicle udah siap masuk kalau misalkan mereka mau dan mereka butuhkan. Sedangkan dari arah Q pun juga ada 2 vehicle. Ada LAV dan juga 1 tank di arah tengah. Yang tampaknya mereka masih komit di C1-nya dulu ya. Mereka lebih banyak kumpul di C1-nya, coba untuk nge-delete juga beberapa orang. Atau mungkin mereka menunggu para supportnya gawe untuk nge-revive. Waduh, nunggu gawe dulu ya. Kejar toran dulu kayaknya nih. Tapi ngomong-ngomong kejar toran pakai dari ADS, masih menunggu lagi dari depan ya. Masih coba untuk mulai berjaga lagi. Dia menunjukkan spotnya lagi-lagi. AT4 kembali dipakai. C2-nya masih sulit ditembuskan dan tiket respon. Cuma tinggal 33 nih. Udah tidak banyak yang dipunya mesin. Mereka tidak punya banyak waktu. Tapi pakai ada LAV yang cuma diincar sendirian dan meledak. Magnetic bomb dari Mr. Box. Korea Javier. 1 vehicle hilang dengan 1 infanteri. Ini berbecuan buat BDGS. Dan mereka pun juga masih punya 2 vehicle. Dan kali ini dari FSC mereka udah nyebrang menuju ke arah C2. Mr. Box, gila itu emang gua banget tuh kalau pakai Firen tuh. Misi bunuh diri. Iya, ngetes ke depan, Yang lempar penting 2 magnetic. magnetic bomb. Iya, walaupun dia mati tapi bayarannya mahal. Iya. LAV-nya pecah, meledak. Oke, dan ini dia 1 kali misil. Oke. Aduh, Nggak nyangkut kena. ya. Dan sekarang dari BDGS ke arah B2 atau C2 dalam atau C2 luar nih. Bisa jadi. Harusnya C2 sih. C2 dalam. Kena 1 Satu dong. Satu doang, betul-betul satu doang. Dan nah ini lo di tengahnya. Tengah itu ada vehicle ya, ada vehicle tanknya kan. Itu tuh nahan rotasi. Jadi ibaratnya mereka udah mau nyebrang ke C2, mereka mau all in ke C2 nggak bisa. Karena setiap mereka nyebrang ada tank yang nungguin di tengah gitu loh. Nah jadi ini menurut gue pembagian tugasnya bagus banget dari RBDGS. Jadi infanteri ada tapi tanknya bener-bener menjadi blokade di tengahnya. Jadi dari RS itu bingung juga nih mereka mau nyebrang lewat mana. Mau nyebrangan di pick off, jalan raya apa lagi, guard missile keluarkan lagi di sini American Machines dan incar ke arah harusnya C2-nya lagi. Guided missile yang berikutnya. Tapi udah pada nyebar sih. Di arah belakangnya pun nggak ada, nggak kena siapapun. Tinggal gimana caranya mereka dari RRQ 13 lagi dengan vehicle yang sudah drop. Dimajuin langsung FSV dan juga 1 tank. Gerakan mau nggak mau mereka lakuin karena sudah semakin tipis. 12 tiket tersisa. Dimajuin tanknya walaupun sudah nyala ADS-nya tapi jarak dekat. Yang ngebuat sekarang akhirnya mereka sudah meledakkan 1 kendaraan. Tapi masih ada LAV di belakang Pak. Masih bisa untuk nahan dan mungkin akan ada trade kill. Kecuali RRQ yang tampaknya komit. Mulai masuk ke arah C2-nya. Dan tampaknya kita lihat guided missile lagi-lagi diluncurkan. Tapi BDGS Strategic Beacon juga sudah di-deploy. Di mana dia deploy-nya? Di arah C2, tengah C2. kah? C2 tengahnya kah? Di C2. Oke, ada 1 lagi vehicle drop ini udah doang. Oke. 1 doang. 2. Oke. Ya. Ini feeling gue Regi Service mereka mau all in di C2 dan bisa jadi mereka bakal maksain untuk overtime tapi Vandal. Waduh, 4 kena dan overtime. Overtime menyala di sini. Urgent Deploy BDGS mereka dapat kembali dari C2. C2-nya ditumpuk lagi tapi BDGS masih menang personil, masih rame banget C2-nya dan gagal upaya RC untuk dapat C2 tapi paling tidak at least overtime menyala sekarang. Ada yang crossing. Lihat dari C1-nya. Mereka coba untuk mobilitas, coba untuk ke cross ke arah C2 dan kita lihat di sini dari C1-nya sudah mulai masuk. Dari Ross sudah melihat juga tapi ngepron lagi-lagi ngebuat akhirnya angle-nya tertutup dan tidak bisa langsung di knock out. Sudah mulai ada guided missile yang berikutnya tapi tidak terkena siapapun. Strategic beacon deploy sudah mulai dikeluarkan dan itu datangnya kita lihat dari RRQ yang sudah memenuhi ke arah C2-nya. C1-nya mulai di pingpong tapi tampaknya ditahan oleh 1 squad dan mencoba untuk menahan beberapa orang. C2 sudah mulai merah perlahan-lahan. Apakah RRQ bisa? Tapi ngomongin soal bisa atau tidak, C1-nya yang diincar Pak. Semuanya masuk C1 dari BDGS. Oke, ada beberapa spot tadi udah dikuasai juga oleh pemain dari BDGS untuk berada di area C1. Namun beberapa pemain dimiliki juga oleh RRQ. Mereka mulai hadir, mereka mau nge-take over lagi. Tapi apa yang akan terjadi karena di area tangga sendiri dari sampingnya pun udah kena. Semakin panik, waktu semakin sedikit. Apa yang bisa mereka buat? Iya, ini problem banget sih. Karena tadi ketika mereka all in ke C2 nggak ada yang zoning di C1-nya, nggak ada yang zoning. Jadi ibaratnya C1 terbuka lebar, mereka tinggal nabrakin lagi, pingpong didapatkan. Nah ini waktunya gue yakin banget ini udah tinggal tipis banget sih. Ini kalau RC nggak gerak sekarang, ini C1 nggak akan dapat sih, nggak akan dapat ya. Jadi harusnya nih kita lihat sini benar-benar mereka bakal all in semua, ada press the attack. Biasanya ini informasi tanda berarti waktunya udah mau habis. Mereka buru-buru nih menuju ke arah C1, tapi mereka masih nggak berhasil. C1 ketahan, RC masih ketahan dari C2, tidak bisa ke dalam C1-nya, bahkan dari LV yang bakal masuk pun juga masih nggak bisa. Dan sekarang bakal infanteri kembali. Nah mereka di daerah depannya sudah adu lagi menangin jumlah kata, tapi C1-nya masih ketahan dengan saat main di C1 bergeser. Di mana dari BDGS mencoba menang sebisa mungkin.
mungkin semampu mereka menumpuk semua. Tetapi Masuk. kill demi kill. BDGS mendapatkan CS satunya masih kokoh dijagain nih. Oke. Mulai masuk tuh Pak Pulung. Ada satu LIV juga. Satu lagi langkah mereka. Satu sektor terakhir Wah, press. Dia Supercell. sudah mulai masuk semuanya. Tapi tampak ini menjadi sebuah perangan yang sangat sulit. Karena kita lihat LIV dipaksa masuk. Dipaksa untuk diinjak. Satu langkah lagi. Satu game lagi menuju kemenangan Gagal. RRQ. Tapi tampaknya masih terlalu sulit Pak. Berhasil Berat, ditahan. Pak. Berhasil ditahan oleh BDGS. Mereka belum menyerah teman-teman.